Sosiologi. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai ya, mungkin terkait analisis sosial. Di sini saya mewawancarai Karang Taruna di Dusun Pelacap. Mungkin bisa perkenalan diri. Baik, perkenalkan, yang pertama itu organisasi pemuda di Dusun Pelacap itu namanya Gembita, yaitu Generasi Pemuda-Pemudi Pelacap, dan saya sendiri sebagai wakil ketua Karang Taruna tersebut. Oke, jadi di sini saya bersama Mas Adi ya, yang posisinya mungkin sebagai wakil ketua dari Karang Taruna tersebut yang bernama Gembita. Nah, di sini saya langsung saja mulai wawancaranya. Kira-kira untuk Gembita sendiri itu bagaimana caranya antar Gembita itu mendorong individu untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka? Baik, untuk mengembangkan potensi dan keterampilan itu dari kepengurusan Gembita sendiri, biasanya hal yang pertama yang dilakukan yaitu observasi. Kita melihat potensi-potensi dari anggota-anggota kami. Kemudian kita di rapat rutin itu biasanya membuka ruang aspirasi untuk menanyakan agar mereka beraspirasi apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Kemudian kami sebagai pengurus biasanya memfasilitasi atau mengupayakan apa yang diinginkan dari anggota-anggota kami. Contohnya, jika ingin melakukan pelatihan, kami sebagai pengurus akan mencarikan pemateri atau narasumber dari pihak luar untuk sebagai pemateri itu. Kemudian untuk potensi dan ketertarikan di bidang olahraga dari Gembita sendiri sudah menjalankan banyak, seperti voli, futsal, badminton. Kami sebagai pengurus biasanya memfasilitasi keinginan mereka, bisa dari fasilitas lapangan, fasilitas turnamen-turnamen yang ada di sekitar, biar anggota-anggota kami ikut serta biar berkembang. Contohnya yang sudah berkembang itu voli itu dari Gembita sendiri sering mengikuti turnamen-turnamen di luar dan sering juga menjuarai turnamen. Kemudian futsal juga pernah juara, badminton juara, ya pingpong juga juara. Kemudian untuk fasilitas, selain fasilitas pendukung, kami juga mengadakan atau membentuk sebuah subdivisi, yaitu keolahragaan yang biasanya mengurus waktu-waktu latihannya kapan, tempatnya di mana latihan, kurang lebih seperti itu. Minat dan bakat. Jadi kayak itu berarti setiap mungkin anak-anak muda di Dusun Pelacap itu dengan mengikuti Gembita itu dia bisa mengembangkan potensi dan keterampilan mereka itu mungkin dalam berbagai bidang juga gitu ya. Lalu bagaimana cara membangun bonding mungkin antara, tadi kan mungkin ada beberapa olahraga yang telah dilaksanakan dan kebetulan juga mendapatkan juara, itu olahraganya kan otomatis mungkin ya antar kampung atau antar desa seperti itu kan. Nah, kira-kira bagaimana cara membangun bonding antara eksternal dan internal Karang Taruna? Yang pertama untuk internal sendiri ya, untuk membangun bonding di internal, kami pernah mengadakan sebuah makrab. Tujuannya untuk membangun bonding antara anggota baru dan anggota yang sudah lama. Kemudian rapat-rapat itu juga meningkatkan bonding menurut kami. Kemudian latihan-latihan olahraga di organisasi kami juga tidak ada senioritas, tidak ada gap, kita menganggap sama. Dan tentunya juga di internal setiap organisasi pada umumnya tentunya akan seiring berjalannya waktu ada kelompok-kelompok kecil lah. Kami selalu menekankan ketika kita berkumpul atau bersama di sebuah organisasi untuk melebur dulu kelompok kecil dan menyatu
berdinamika bersama. Kemudian untuk dengan pihak eksternal, kami itu Gembita itu sebagai subunit Karang Taruna Kelurahan Pandoarjo, dari kami juga terlibat kepengurusan di beberapa acara. Kemudian untuk bonding secara tidak resmi, tadi kan yang resmi, untuk yang tidak resmi kita juga sering melakukan latihan-latihan seperti volley tadi, kita sering latihan sparring itu bertanding secara tidak resmi untuk sekedar ya olahraga, dengan contohnya dengan sun jerak perang, karang kepuk. Kemudian kira-kira apa saja atau adakah kebiasaan yang mungkin sering dilakukan oleh Gembita sendiri, dan mungkin adakah tradisi atau acara tertentu yang masih dijalankan? Untuk kebiasaan sehari-hari dari organisasi kami itu tentunya rapat rutin setiap bulan. Dari Gembita sendiri, yaitu divisi kami Gembita pengelolaan sampah tadi, setiap 2 minggu sekali kita akan mengumpulkan barang-barang bekas kemudian dijual. Mereka tradisi itu ada melibatkan Karang Taruna itu ada seperti kirap budaya atau kirap bergodo, itu dilakukan di setiap Agustus, tepatnya di tanggal 16 atau malam 17 Agustus di Tirakatan. Itu biasanya kami melakukan kirap memakai busana Jawa, mengitari kampung, membawa gunungan, ada bergodo, ada musiknya. Ya tujuannya untuk melestarikan budaya saja dan menghormati para leluhur di Dusun Pelacak sendiri. Dan tradisi kirap itu sendiri di setiap 17-an menjadi ciri khas Dusun Pelacak itu sendiri. Kalau untuk tradisi sepertinya cuma Ya, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua ya, yang mana tadi sudah saya sampaikan masih merupakan salah satu pengurus Karang Taruna di Dusun Pelacak. Mungkin Mas Fendi bisa perkenalan Ya. dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Wedi Satria, ya Mas Fendi dipanggilnya. Kebetulan saya di organisasi Karang Taruna Gembita sendiri sebagai ketuanya, sebagai ketua umum. Oh, Gitu. ya. Mungkin langsung saja untuk wawancaranya ya Mas. Boleh silakan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga tadi dari persepsi Mas Adi ya tadi mungkin. Mungkin saya di sini juga dapat menyampaikan beberapa pertanyaan atau ingin mengetahui dari persepsi Mas Fendi. Mungkin untuk selanjutnya itu bagaimana cara Karang Taruna Gembita ini meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan sosial atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan? Ya, kalau untuk partisipasi aktif yang kita lakukan, tentu yang pertama mungkin tadi juga sudah disampaikan, kita dari awalnya bonding terlebih dahulu. Bagaimana kita kenal secara individu dari setiap anggota yang ada, karena kan juga mengingat organisasi kami ini diisi minimalnya di usia anak-anak SMP atau kurang lebih ya 13 tahun lah, dengan background latar belakang mereka yang berbeda. Kecenderungan mereka adalah masih malu untuk bergabung dengan organisasi, mereka masih juga segan dengan mungkin teman-teman yang sudah dulu atau senior gitu. Jadi kita lebih mengedepankan untuk pendekatan, memberikan kesempatan mereka yang sama di setiap kegiatan atau acara kepanitiaan, memberikan perlakuan yang sama juga. Jadi menurut kami sebagai pengurus juga itu salah satu langkah pertama untuk mengajak mereka lebih aktif. Ketika mereka merasa nyaman berada di organisasi kami di Gembita, bukan tidak mungkin mereka akan juga lebih aktif. Itu aja sih mungkin. Adakah beberapa konflik gitu, dan itu cara penyelesaiannya bagaimana? Kalau untuk ke arah konflik kita juga pernah menangani, ya mengingat tadi anggotanya juga usia dengan emosi yang labil, usia remaja, konflik-konflik sering terjadi baik secara personal seperti apa. Itu penanganan kita tetap secaranya ada mediasi juga sih. Itu tingkat paling akhir. Tentunya kita ada observasi gitu, mendengar apa sih keluhan mereka, apa yang membuat jadi masalah, menjadi konflik gitu. Kita dengarkan sebagai pengurus gitu. Iya, mediasi masih menjadi salah satu cara yang paling efektif gitu ya, Iya. untuk mengatasi konflik yang ada di dalam Karang Taruna itu. Nah, lalu apakah ada peran khusus dari pengurus atau senior mungkin dalam menyelesaikan konflik?
Kalau secara peran khusus tentu kami fokuskan kepada sebagai mediator ya, atau penengah tentunya. Dengan beberapa cara tadi tentunya mediasi, tujuan akhirnya kita lakukan observasi dari pengurus inti, kita mendengarkan cerita dulu dari mungkin yang bersangkutan ada kedua belah pihak, masing-masing menceritakan sudut pandangnya masing-masing. Kita melakukan observasi apakah kebenaran yang mereka ceritakan itu benar atau tidak gitu. Sampai akhirnya ada di titik mediasi tersebut gitu. Tadi mungkin memerlukan perangkat dusun seperti RT RW ataupun kepala dusun. Ya, berarti ya tetap ya sejauh ini dengan cara mediasi tadi tetap menjadi salah satu mungkin solusi yang Betul. efektif, dan juga mungkin dari persepsi Mas Fendi juga saya dapat menarik kesimpulan mungkin hampir sama dengan Mas Adi tadi ya. Ya. Untuk mengatasi itu ya tetap harus ada bonding antara internal terlebih dahulu. Tetap harus ada pengambilan pendapat dari setiap sudut pandang seperti itu. Ya. Ya mungkin begitu saja wawancara dari saya. Mungkin beberapa pertanyaan yang saya sampaikan jika ada salah kata maupun kalimat mohon maaf dan terima kasih Mas. Terima kasih juga. Terima kasih.